wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pratama Heri Herlambang SHMH dan Bapak Muhammad Imam Gustomi SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Ayu Fitri Absari dengan NIM 8111422762 Rombel 15 Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sedikit penjelasan singkat mengenai materi jenis-jenis hukum acara di Peradilan Tata Usaha Negara. Simak sampai akhir ya. Peradilan Hukum Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus, dan mengadili sengketa tun yang terbit di bidang tun, yaitu antara seseorang rakyat atau badan hukum perdata dengan badan tun, termasuk perselisihan sengketa masyarakat terhadap yang pertama, pencemaran tata lingkungan, yang kedua, kesehatan atau perlindungan lingkungan, dan yang ketiga, lingkungan transnasional atau internasional, dan yang terakhir adalah perselisihan lingkungan. Hukum acara di Petun memiliki beberapa hukum acara yang dapat dilakukan untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara, yaitu pemeriksaan perkara dengan acara biasa, singkat, dan cepat. Dan pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai pemeriksaan perkara dengan acara biasa. Tahapan dalam pemeriksaan perkara dengan acara biasa adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pengajuan gugatan. Gugatan dapat diajukan melalui dua cara, yaitu cara yang pertama adalah gugatan diajukan langsung oleh penggugat. Gugatan yang dikirimkan secara langsung oleh penggugat akan diterima oleh panitera, namun penggugat perlu membayar biaya uang perkara sebesar Rp50.000 sebagaimana diatur dengan SEMA nomor 2 tahun 1991. Setelah itu, gugatan akan masuk ke dalam daftar perkara. Setelah pembayaran dilakukan, gugatan diproses ke daftar perkara agar memperoleh nomor perkara yang akan diproses ke langkah selanjutnya. Pembayaran biaya perkara bersifat imperatif. Jika tidak dibayarkan, maka gugatan tidak akan diproses ke tahapan selanjutnya. Nah, kemudian cara yang kedua adalah gugatan diajukan melalui pos oleh penggugat. Dalam SEMA nomor 2 tahun 1991 ditentukan bahwa dalam hal gugatan dikirimkan melalui pos bahwa panitera wajib memberitahukan mengenai pembayaran biaya perkara di awal, yang mana penggugat diberikan waktu selama 6 bulan untuk memenuhi biaya tersebut. Jika telah melewati batas waktu 6 bulan dan penggugat belum membayarkan uang perkara kepada panitera, maka gugatan akan dianggap tidak terdaftar. Sehingga surat gugatan yang diajukan melalui pos akan dianggap sebagai surat biasa apabila belum memenuhi pembayaran. Namun, jika sudah jelas merupakan suatu surat gugatan, maka harus tetap disimpan di panitera muda bidang perkara dan harus dicatat dalam buku pembantu register dengan mendasarkan pada tanggal diterimanya gugatan tersebut. Tahap yang kedua adalah tahap penelitian administratif. Dari ketentuan yang terdapat dalam pasal 62 ayat 2 huruf B Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dapat diketahui bahwa perlu diadakan penelitian terhadap syarat gugatan yang benar sesuai dengan pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Yang berwenang melakukan penelitian administratif adalah panitera, wakil panitera, dan panitera muda perkara sesuai dengan pembagian tugas yang diberikan. Agar mempermudah pada tahapan pemeriksaan selanjutnya, setelah penggugat menerima nomor perkara, kepaniteraan terlebih dahulu menyusun resum gugatan sebelum gugatan dikirimkan kepada ketua pengadilan yang isi pokoknya adalah sebagai berikut. A. Siapakah subjek dalam gugatan dan penggugat diwakilkan oleh kuasa atau mengajukan sendiri? Yang B. Apakah objek gugatan dan objek gugatan masuk dalam objek gugatan yang sah dalam UU Petun atau tidak? C. Apakah yang menjadi alasan gugatan dan apakah alasan memenuhi unsur pasal 53 ayat 2 butir A dan B Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Junto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. D. Petitum gugatan apakah hanya memohonkan pembatasan katun atau terdapat tambahan tuntutan ganti rugi maupun rehabilitasi. Kemudian tahap yang ketiga adalah rapat permusyawaratan. Tujuan dari rapat permusyawaratan adalah untuk menentukan apakah gugatan dapat diterima atau tidak dapat diterima untuk dilanjutkan ke tahapan pemeriksaan perkara.
Pemeriksaan dalam rapat permusyawaratan hanya terpusat pada apakah gugatan memenuhi salah satu atau beberapa atau semua ketentuan. Adapun pertimbangan dapat diterima atau tidaknya suatu gugatan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang pengadilan. Yang kedua, syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 tidak dipenuhi oleh penggugat sekalipun ia telah diberitahu dan diperingatkan. Yang ketiga, gugatan tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak. Yang keempat, apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah dipenuhi oleh katun yang digugat. Dan yang kelima, gugatan yang diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya. Kemudian yang terakhir adalah tahap pemeriksaan persiapan. Pemeriksaan persiapan diatur dalam pasal 63 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yaitu pemeriksaan yang wajib dilakukan untuk melengkapi kekurangan dalam gugatan, sehingga saat masuk dalam pemeriksaan perkara, gugatan telah siap dengan matang. Pemeriksaan persiapan dilakukan oleh majelis hakim berdasarkan penetapan ketua pengadilan. Pasal 63 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menentukan dalam pemeriksaan persiapan hakim adalah sebagai berikut. Yang pertama, wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu 30 hari. Serta yang kedua, dapat meminta penjelasan kepada badan atau pejabat TUN yang bersangkutan. Baik, jadi demikianlah sedikit ilmu yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menjadi manfaat dan saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih dan sampai jumpa.